Hi everyone, and welcome back to Learn English with me, Miss Novita. Today, we will learn about present continuous tense. Hi guys, Afif, where is Rika? Rika sedang ke kantin. Apa sih bahasa Inggrisnya sedang? Apa ya? Hi, welcome back with me, Miss Novita. Kalian pernah nggak sih ngomong bahasa Inggris itu menanyakan tentang sedang? Contohnya, kamu sedang apa? Nah, ada nggak dari kalian yang masih bingung bagaimana sih caranya mengatakan sedang dalam bahasa Inggris? Oke, untuk mengetahui tentang sedang dalam bahasa Inggris, simak terus ya videonya. Kita sering banget kan mengucapkan sedang dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, aku sedang belajar, ibuku sedang memasak, adikku sedang main game, ayah sedang membaca koran. Nah, kira-kira apa ya bahasa Inggrisnya sedang itu? Untuk mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, kita memakai present continuous tense atau juga disebut dengan present progressive tense. Present continuous tense merupakan tenses bentuk yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Nah, jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung sekarang ya. Baiklah, akan kita mulai pembahasan untuk membuat kalimat positif dalam present continuous tense. Jadi untuk menyatakan sedang dalam kalimat positif itu bagaimana? Nah, ini dia penjelasannya. Coba perhatikan rumus present continuous tense dalam kalimat positif. Ada subjek, ada to be, dan ada verb ing. Ingat, to be dalam present continuous tense ada 3, yaitu ada am, ada are, dan ada is. Kalau subjeknya I, berarti to be-nya am. Kalau subjeknya you, they, we, to be-nya adalah are. Sedangkan she, he, it, to be-nya adalah is. Jangan lupa, kata kerja yang dipakai dalam present continuous tense yaitu verb ing. Contohnya di situ study berarti verb ing-nya menjadi studying. Jadi diingat selalu ya. Jadi rumus dalam present continuous tense dalam bentuk positif yaitu ada subjek, ada to be nya ada 3, tadi ada am, ada are, dan ada is. Habis to be kita harus memberikan verb ing atau kata kerja bentuk ing. Lalu bagaimana jika subjeknya itu berupa nama orang atau benda ya? Nah, jika ada nama orang tunggal atau satu orang saja, maka to be-nya memakai is. Tapi jika nama orangnya atau bendanya itu lebih dari 1, mulai 2, 3, 4, dan seterusnya, maka to be-nya adalah are. Contohnya di situ adalah Sarah. Sarah kan nama orang tunggal, berarti to be-nya memakai is. Sedangkan jika namanya lebih dari 1, mulai 2, 3, dan seterusnya, contohnya di situ adalah Sarah and Joko, maka to be-nya adalah are. Sedangkan kata benda yang tunggal, di situ contohnya cat, kucingnya hanya 1 aja, berarti to be-nya is ya. Tapi kalau kucingnya itu jamak atau plural, contohnya di situ adalah cats, kucing-kucing, maka to be-nya memakai are. Oke, langsung masuk ke dalam contoh aja ya, biar mudah untuk memahami. Contoh yang pertama, kamu sedang menonton TV. Kamu, you, jangan lupa to be dari you adalah are. Sedangkan menonton di situ kata kerja menonton adalah watch. Diingat dalam present continuous tense to be-nya memakai kata kerja bentuk ing. Jadi watch menjadi watching. Jadi kamu sedang menonton TV. You are watching TV. Contoh yang kedua, John sedang belajar. John, diingat John itu adalah nama orang tunggal, makanya to be-nya memakai is. Jangan lupa, setelah to be, kata kerjanya harus bentuk ing. Di situ belajar yaitu study, berarti bentuk ing-nya adalah studying. Menjadi John is studying. Gimana? Mudah banget bukan?
Coba sekarang kalian yang buat kalimatnya. Aku sedang makan bakso. Ayo, bagaimana? Gampang sekali. Aku, I. Jangan lupa, to be dari I adalah am. Setelah to be harus diberi kata kerja bentuk ing. Makan berarti menjadi eating. Jadi aku sedang makan bakso. I am eating meatball. Gampang kan? Kalau tadi membuat kalimat positif dalam present continuous tense. Nah, kalau bentuk negatifnya bagaimana ya? Simak terus ya, jangan sampai ketinggalan. Mudah kok untuk membuat kalimat negatif dalam present continuous tense. Rumusnya ada subject, ada to be, ada not, dan ada verb ing. Jadi dalam kalimat negatif itu kita tinggal meletakkan not-nya saja di belakang to be. Jadi ada subject, ada to be-nya tetap sama ya, ada am, are, dan is. Nah, setelah to be itu kita kasih not. Baru setelah not itu ada verb ing atau kata kerja bentuk ing. Mudah banget kan? Yuk masuk ke dalam contoh biar mudah untuk memahaminya. Contoh yang pertama, kamu tidak sedang menonton TV. You, to be-nya you adalah are. Nah, dalam kalimat negatif itu kita tinggal meletakkan not-nya saja di belakang to be menjadi you are not watching TV. Contoh yang kedua yaitu John tidak sedang belajar. John, to be John adalah is. Setelah to be jangan lupa kita tambahkan not, baru kata kerja bentuk ing-nya menjadi John is not studying. Jadi yang membedakan antara kalimat positif dengan kalimat negatifnya yaitu hanya terletak pada not-nya saja. Jadi kalau dalam kalimat negatif kita tinggal menambahkan not saja di belakang to be. Dalam penulisan subjek, to be, dan not ternyata bisa disingkat loh. Coba perhatikan itu. Nah, kalian harus mengingat-ingat meskipun dalam bentuk disingkat ataupun tidak mengurangi artinya ya. Jadi artinya tetap sama, baik disingkat ataupun tidak. Bentuk positif sudah, bentuk negatif juga sudah. Sekarang waktunya untuk mempelajari bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Rumus dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya yaitu to be diletakkan di awal kalimat sebelum subjek. Jadi susunannya yaitu ada to be, setelah to be ada subjek, setelah subjek ada verb ing. Jadi yang membedakan antara kalimat positif dengan kalimat interrogatif dalam present continuous tense yaitu hanya terletak pada penempatan to be-nya. Kalau dalam kalimat positif tadi to be-nya diletakkan setelah subjek kan, maka untuk membentuk atau membuat kalimat tanya atau interrogatif kita tinggal menggeser atau meletakkan to be di awal kalimat sebelum subjek. Contohnya kalian ingin menanyakan sedang dalam kalimat tanya yaitu apakah kamu sedang nonton TV? Nah, berarti kita harus meletakkan to be-nya di awal kalimat sebelum subjek menjadi are you watching TV? Terus contoh berikutnya, apakah John sedang belajar? Nah, berarti to be dari John adalah is. Kita letakkan di awal kalimat, digeser ke depan menjadi is John studying? Supaya lebih lancar dan menguasai present continuous tense, yuk berlatih membuat kalimat dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Keep watching, simak terus ya. Oke, kita masuk ke soal latihan yang pertama. Contohnya, kalian ingin membuat kalimat Rudy sedang bermain sepak bola. Bagaimana ya kalimat positifnya? Gampang. Rudy, setelah Rudy kita letakkan to be-nya. To be dari Rudy adalah is, karena Rudy adalah salah satu orang. Berarti Rudy is playing football. Lalu bagaimana membuat kalimat negatifnya ya? Mudah juga,
kita tinggal meletakkan not di belakang to be. To be-nya tadi adalah is, berarti menjadi Rudy is not playing football. Lalu untuk membuatnya ke kalimat interrogatif juga mudah. Kita tinggal meletakkan to be-nya di awal kalimat sehingga menjadi is Rudy playing a football? Untuk soal yang kedua, yaitu Ajeng sedang menggosok gigi. Coba untuk soal yang kedua ini kalian kerjakan sendiri ya, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Itulah tadi cara mengatakan sedang dalam bahasa Inggris, yaitu dengan menggunakan present continuous tense. Thanks for watching, and don't forget to subscribe, like, and share. And see you soon on another lesson.